warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, para orang tua dan sesepuh, khusus Ustaz Haji Muhammad Yasin, Bang Jadi, Bang Jajam, Bang Sain, dan seluruhnya jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Khair pimpinan Ustaz Amin maupun Zahratul Buldan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Al-Usulul Hamidiyah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibacakan berupa Yasin, zikir-zikir, dan yang akan kita baca ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan Tafsir Jalalain, surah Al-An'am ayat 38 yang akan kita baca nanti. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tetap ingkar kepada Nabi Muhammad SAW meskipun didatangkan bukti-bukti yang sangat jelas, bukti-bukti yang sudah tidak bisa terbantahkan. Biasanya bukti yang paling dasar dan tidak bisa terbantahkan itu adalah bukti berupa bukti indrawi atau hissi, berupa indrawi. Kalau sudah didatangkan berupa bukti indrawi seperti bulan dibelah oleh Nabi Muhammad dengan tangan beliau yang mulia, kemudian dari jemari beliau keluar air, ini adalah bukti-bukti yang sudah nyata. Kalau itu juga tidak bisa membuat mereka iman, maka harusnya mereka menggunakan akal pikiran mereka. Menggunakan akal pikiran yang dimaksud di sini bertadabur. Udah lama nggak tadabur ya kita ya. Bertadabur, merenungkan penciptaan alam, penciptaan yang paling dekat saja, penciptaan diri mereka sendiri, termasuk kita juga penciptaan kita. Kita ini kan penciptaan yang sangat lemah dulunya, asalnya itu dari sesuatu yang sangat remeh dan tidak berharga. Kopi mah masih mending kalau segelas masih ada yang minum. Coba kalau asalnya kita, tahu asalnya kita Per? Asalnya kita itu nutfah. Nutfah itu bahasa Arab lainnya mani. Mani itu bahasa biologinya sperma. Sperma itu bahasa sininya apa? Peju. Kalau kopi segelas masih ada yang minum. Coba kalau itu boro-boro ditaruhin plastik, digeletakin juga nggak ada yang mau ngambil. Sangat hina. Dan direnungkan yang seperti ini dari barang yang benar-benar nggak ada nilainya, tapi kok bisa jadi barang yang kemudian bisa jadi makhluk yang kemudian bisa jalan, bisa makan, bisa kawin, bahkan bisa berpikir. Itu kan sesuatu yang sangat menakjubkan. Nggak perlu menunggu mujizat-mujizat yang datang yang sifatnya ini tidak biasa, tapi mujizat yang ada di depan mata kita aja, merenungkan penciptaan kita aja, ini sebenarnya sudah merupakan satu yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Karenanya cukuplah sebenarnya Al-Quran sebagai mujizat yang mengajak kita untuk berpikir dari mana asalnya kita, yang tadinya benar-benar tidak berharga, tapi kemudian sudah ada di rahim seorang ibu, keluar nanti dewasa, ada yang pada pakai peci ngaji begini, ngaji jalan-jalan, ada juga yang jalannya dari masjid-masjid, ada yang jalannya dari kantor ke kantor, ada yang jadi kepala sekolah, Ustaz Yasin. Itu kan mulia banget.
Nah, penciptaannya asalnya kita ini sangat remeh, kemudian Allah angkat derajatnya, ini merupakan bukti bahwa kekuasaan Allah. Kalau dengan yang seperti ini juga tidak bisa iman, maka di ayat ini kemudian Allah ajak lagi kita untuk merenungkan penciptaan-penciptaan Allah yang lain di ayat 38. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Wa ma min dabbatin, minnya min zaidah. Minnya itu zaidatun, min tambahan. Kalau min yang bukan zaidah ada artinya dari. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Misalnya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Min artinya dari. Tapi kalau karena ini tidak ada, karena ini zaidah, maka tidak ada artinya. Jadi nggak usah diartikan min, nggak usah diartikan dari. Wama min dabbatin, ini artinya tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu yang berjalan. Dabbah itu artinya sesuatu yang gremet-gremet atau yang melata, sesuatu yang berjalan di muka bumi, itu namanya dabbah. Tapi kalau sudah ditambahkan min, maka ini untuk menafikan seluruhnya. Jadi kalau saya sebutkan madabbatun, itu biasa, nggak ada yang melata di bumi, gitu doang. Tapi kalau sudah wama min dabbatin, itu artinya tidak ada satupun yang melata. Kalau saya sebutkan misalnya ma rajulun fiddari, tidak ada laki-laki dalam rumah, itu masih biasa. Tapi kalau saya sebutkan ma min rajulin fiddar, tidak ada satupun orang laki-laki di dalam rumah. Jadi minnya di sini punya arti penguatan, zaidah ini untuk menguatkan, tidak ada satupun. Kalau saya sebut misalnya ma min dirhamin, kalau kita ma min fulusin misalnya, ma min, kalau cuma ma fulus fi jaibi misalnya, tidak ada uang di kantongku, masih biasa. Tapi kalau udah ma min fulusin, nggak ada uang sedikit pun di kantongku, ini namanya min zaidah untuk takkid atau untuk menguatkan. Jadi kalau di sini pakai zaidah, maka kurang lebih artinya tidak ada satupun makhluk tamshi yang berjalan fil ardi, di muka bumi, yang tidak ada satupun makhluk yang berjalan di bumi, wala ta'irin, dan juga tidak ada satupun yang terbang. Yatiru, yang terbang maksudnya burung yang terbang, fil hawai, di angkasa, bijanahaihi, dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali itu adalah umat-umat seperti kalian, fi takdiri khalqiha, dalam menetapkan penciptaannya, penciptaan umam, wa rizqiha, dan juga rizkinya, wa ahwaliha, dan juga keadaan-keadaannya. Ma farratna, tidaklah kami meninggalkan, tarokna, meninggalkan, fil kitabi, dalam kitab. Yang dimaksud kitab di sini Al-Lauhil Mahfuz, yaitu Lauhil Mahfuz. Tidaklah kami tinggalkan di Lauhil Mahfuz min nizaidah lagi, syai'in, sesuatu. Kalau syai'un aja biasa sesuatu, tapi kalau min syai'in ini artinya tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun, jadinya tidak ada sesuatu satupun, itu tidak ada. Ini sudah pakai min zaidah lagi, tidak ada sesuatu pun. Falam naktubhu, maka kami tidak menuliskannya, menuliskan sesuatu itu. Tsumma ila rabbihim yusyarun, kemudian hanya kepada Tuhan mereka lah yusyaruna, mereka dikumpulkan. Fayuqda bainahum, maka kemudian akan diputuskan, bainahum, di antara mereka semuanya, di antara umamun amtalukum, di antara umat-umat yang terdahulu dan juga seluruh makhluk Allah. Kemudian
Mana sih? Wa yuqtasu lil jamma'i, wa yuqtasu lil jamma'i minal qurana. Dan kemudian dibandingkan, kisos itu artinya ganti atau dibandingkan, lil jamma'i minal qurana, dari hewan-hewan yang tidak ada, hewan-hewan yang tidak ada tanduknya, minal qurana, dari hewan-hewan yang ada tanduknya. Tsumma yaqulu, kemudian diucapkan lahum bagi mereka, kunu turoban, jadilah engkau semua turoban batu. Maaf, turoban debu. Turoban debu. Ini yang dimaksud ayat ini, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di bumi maupun yang terbang di angkasa kecuali sebagaimana kalian. Yang pertama di sini yang dibuat sebagai tamthil atau perumpamaan adalah makhluk yang berjalan melata di muka bumi. Makhluk yang melata di muka bumi dan juga yang terbang itu semuanya sama seperti kalian. Diumpamakan atau dianalogikan, kita ini sama sebagaimana burung, sebagaimana hewan melata yang ada di darat yang hidupnya di muka bumi. Persamaannya dari segi apa? Yang pertama dari segi khalqiha, yaitu dari segi penciptaannya, saudara. Penciptaannya semuanya sama. Antara kita dengan hewan-hewan itu sama. Semuanya Allah ciptakan dari nutfah atau dari sperma induknya. Penciptaannya sama. Oleh karenanya semua telur itu semuanya suci dan halal. Telur semuanya itu suci dan halal, kecuali telurnya anjing atau babi. Ada telurnya anjing? Nggak ada. Kenapa anjing dan babi ini dikecualikan? Karena mani yang ada dari sperma anjing dan babi ini berarti ikut najis. Nah, sedangkan yang lain bagaimana? Hewan-hewan yang lain itu suci, saudara. Semua binatang itu suci, kecuali dua itu. Kecuali dua, yaitu anjing, babi, atau keturunannya. Ular suci, buaya suci, apalagi buaya darat suci juga, manusia dia. Apalagi gajah misalnya suci, macan suci, semuanya selama dia masih hidup, bukan pakai suci. Pokoknya yang dua yang nggak suci. Termasuk hewan-hewan yang bertelur, misalnya ayam, apalagi kura-kura. Selain itu yang buas-buas dah, yang ada bisanya apa? Ular yang bertelur. Dinosaurus pernah ini Ustaz, lihat bertelur juga. Itu suci, hewannya suci. Karena hewannya suci, maka spermanya juga suci. Kenapa sperma suci? Karena sperma ini bakal atau calon jadi hewan itu. Kalau dia calon hewan, pasti dia suci juga. Yang najis itu kencing. Nah, kalau dia bakal atau calon jadi binatang, maka dia suci juga, karena binatangnya suci. Karenanya tadi saya katakan dalam fikih semua telur itu suci, meskipun telur ular dimakan boleh, dadar makan dadar boleh. Terus apalagi telur dinosaurus misalnya suci, per kalau mau dibikin ini kalau mau dibikin dewa dadar suci. Kenapa suci? Telur cicak suci, coba ya. Kalau mau semur boleh suci. Kenapa? Karena hewannya asalnya suci. Kalau seandainya kita katakan telur itu najis, maka begitu jadi cicak najis. Nah, kecuali yang dua, yaitu anjing dan babi. Kembali ke pembahasan ini, penciptaan binatang-binatang melata maupun binatang yang terbang itu sama sebagaimana kalian, wahai manusia. Maksudnya semuanya sama dari sperma. Artinya kita jangan sombong, kita sama semua dari segi penciptaan seperti hewan-hewan itu. Ini yang pertama dari segi penciptaan. Kemudian yang kedua dari segi rizkinya. Rizkinya sudah ada yang mengatur. Allah semua yang mengatur. Semua yang melata di muka bumi, semua yang terbang di angkasa, itu semuanya rizkinya sudah Allah atur. Demikian juga umamun amtalukum, umat-umat seperti kalian, maksudnya manusia, orang yang ada di sini, Bintaro, Sanggerahan, yang ada di Ceger, semua rizki udah ada yang ngatur. Jangan khawatir
selama dia hidup di dunia pasti rezekinya udah Allah jamin. Andai dia nggak kerja tetap ada makanannya. Umamun amtalukum di sini manusia ini kemudian dibandingkan dengan binatang dari segi rezeki sama, semuanya nggak ada yang Allah sia-siakan, pasti sudah Allah jamin rezekinya. Pokoknya orang itu, manusia itu kalau dia masih ada rezekinya, Allah jamin memang rezekinya, dia pasti masih hidup terus. Karena memang sudah Allah jamin rezekinya. Dari segi rezeki sama. Oleh karena itu yang dimaksud dengan tawakal, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal itu artinya kita menggantungkan, kita menyandarkan semua upaya kita bukan dengan kekuatan kita, bukan, tapi dengan karunia Allah. Nah, rizki ini kita mau ngoyok ngejarnya tetap segitu aja sudah tidak akan bisa keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Andai ada orang sudah Allah tetapkan dia rizkinya 1 bulan 1 M misalnya, kemudian dia mau tambah usaha lagi, tetap nggak bakal nambah segitu juga 1 M. Enggak usah, ternyata nambah karena memang sebenarnya bukan 1 M, sebenarnya 1,5. Sebenarnya memang sudah 1,5 sudah Allah tetapkan seperti itu. Ini rizki mau kita ngoyo kayak gimana itu sudah Allah jamin. Rizki sudah Allah jamin. Kalau kita tahu dan yakin bahwa rizki sudah Allah jamin, ngapain kita ngoyo? Yang belum dijamin itu apa? Yang belum dijamin itu akhirat. Allah belum jamin akhirat kita, apakah kita termasuk orang yang selamat masuk surga atau orang yang celaka masuk neraka, itu Allah belum jamin. Karenanya yang perlu kita uber, yang kita harus ngoyo itu bukan dunia, tapi akhirat. Akhirat belum Allah jamin. Sampai anaknya Ustadz juga belum dijamin. Jangankan anaknya Ustadz, anaknya Nabi nggak dijamin sama Allah. Anaknya Nabi Nuh, namanya tahu ya? Kan'an. Saudaranya apa, Per? Kasih tahu. Kalau orang Minang, Kan'an saudaranya kiri. Kiri maksudnya. Ada kanan, ada kiri. Itu anaknya Nabi Nuh, tetap yang namanya anak ya Nabi ya Nabi, tetap tidak Allah jamin keselamatannya nanti akhirat belum Allah jamin. Kalau rizki udah karuan pasti akan Allah jamin. Manusia apalagi, orang hewan yang melata saja Allah jamin, hewan yang terbang rizkinya itu sudah Allah jamin. Kalau kita lihat burungnya kecil, burungnya ya emprit, tapi dia bersaing atau rebutan dengan yang lain tetap aja dapat. Maksudnya sudah Allah jamin gak bakal kelaparan, pasti akan Allah jamin rizkinya. Dari segi rizki sama, binatang-binatang ini sebagaimana manusia sini sudah Allah jamin. Kalau kita balik, manusia juga begitu, sudah Allah jamin, jangan khawatir. Karenanya salah orang dia KB dulu misalnya, dulu zaman KB ya, karena ada dulu tuh sosialisasinya yang zaman awal-awal keluarga berencana, tapi niatnya karena takut nggak bisa ngasih makan, salah, bisa kufur tuh. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, firman Allah, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut nggak bisa ngasih makan. Kalau udah keluar Allah yang jamin. Jadi kita juga begitu, jangan kita takut nyekolahin anak, kita takut nggak bisa ngasih makan anak, enggak, udah Allah yang jamin, itu yang namanya rizki. Sebagaimana Allah menjamin rizkinya kucing, Allah menjamin rizkinya semut, itu udah Allah jamin semuanya. Segi yang ketiga, dibandingkan di sini atau dipadankan di sini antara manusia dengan binatang, wa ahwaliha, dari keadaan-keadaannya. Keadaan yang dimaksud di sini manusia itu kan ada yang jadi bos, ada juga yang jadi anak buah. Binatang ada juga yang jadi bos. Semut itu ada ratunya, Pak. Ada ratunya. Ada juga pekerjanya. Kuproy, tahu kuproy, Pak? Kulinya, kuli proyek yang kerja, yang bikin, yang ngangkut-ngangkut makanan, ada juga. Dalam binatang juga itu ada sistemnya sebagaimana di manusia, pada manusia.
Ada yang lemah, manusia ada yang lemah, ada yang kuat juga. Binatang juga begitu. Ada yang lemah, ada yang kuat. Di hutan itu yang kuat ya harimau, yang lemah ya rusa ya, atau binatang-binatang yang lebih lemah lagi dibanding rusa, sangat lemah, kadang-kadang diinjek-injek. Manusia juga begitu, ada yang lemah, ada yang kuat. Dari segi ahwal atau dari segi keadaannya itu semua seperti sebagaimana Allah mengatur, ada seperti pada sistem manusia, dari segi penciptaan, dari segi rizki, dan juga dari segi keadaan. Karenanya kerajaan yang dimaksud al-malakut atau kerajaan Allah ini, Allah membuat sistem dalam setiap makhluk hidup, dan itu sistem yang sudah teratur sedemikian sempurnanya. Manusia ada sistemnya, malakutnya, kemudian dalam tanah, makhluk hidupnya, semuanya ada sistem yang mengaturnya. Ini kerajaan Allah yang berjalan dengan iradah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Ini yang bisa kita ambil dari tafsir ayat 38 di sini. Nah, kemudian sebagian ulama atas dasar ayat ini mengatakan bahwa ciptaan Allah itu tidak akan meleset dari dua macam ini. Di sini ada yang melata, berjalan dengan kaki melata. Kemudian ada yang terbang. Ciptaan Allah tidak meleset dari dua mode ini. Ada yang modenya berjalan, dabah, ada yang modenya terbang, toir. Udah, pokoknya ciptaan Allah dua itu doang. Itu ciptaan yang bisa kita saksikan. Coba ada apa? Kucing maksudnya dabah, burung maksudnya toir, maksudnya yang terbang. Apalagi selain itu? Kambing dabah, terus kelawar toir. Ikan bandeng, Ustaz. Ikan bandeng itu masuk gimana? Ikan bandeng masuknya toir, ikan bandeng masuknya terbang. Oleh karenanya bahasa Arab itu berenang itu bisa sabbaha yusabbihu, bisa sibah. Terbang juga bisa pakai itu, karena hakikatnya ikan itu seperti sedang terbang, tapi bukan di angkasa. Di mana? Di air. Kan itu dia melayang. Di air dia melayang. Sebagaimana burung, dia menahan gravitasi, dia ada di atas itu, jadi nggak jatuh. Begitu juga ikan ini di lautan atau ikan di danau ini juga sama sebagaimana burung, yaitu terbang. Cuma terbang di air. Pakai apa? Bukan pakai sayap, pakai sirip. Jadi bisa disamakan kedua ini. Antara burung dengan ikan ini sama, satu modenya mode apa? Mode toir, yaitu mode yang ngelangi. Orang Jawa bilang ngelangi apa namanya? Mengepakkan anggota untuk berjalan, mengepakkan anggotanya untuk berjalan. Nah, kalau kita bukan mengepakkan, kita kucing ayam bukan mengepakkan tapi melangkahkan. Ada yang melangkahkan, modenya dabah, ada yang modenya mengepakkan. Dua udah, pokoknya makhluk Allah itu semua dua mode itu. Jin gimana, Ustaz? Jin gimana? Jin kira-kira bisa pahamin nih ahlinya. Jin kalau dia terbang ya toir, karena jin itu macam-macam. Ada yang bisa terbang, ada yang ngetuk aja. Apa? Ada yang lompat-lompat juga. Tapi yang pakai ngetep kartu apa mau jadi yang itu Jaklingko nggak ada naik-naik. Ya dia jalan, kalau nggak jalan terbang. Jadi nggak semua jin bisa terbang, ada juga yang jalan. Macam-macam. Tidak lepas dari dua mode itu mode dabah atau mode toir. Modenya mode menjejakkan kakinya, melangkahkan, atau mengepakkan anggota organnya untuk berjalan. Ini dari dua ini, sebagian ulama mengatakan semua makhluk Allah itu tidak lepas dari dua mode ini. Nah, kemudian di sini ma farratna fil kitabi min syai'. Setelah dijelaskan di sini tidak ada satupun hewan yang melata berjalan di bumi maupun terbang di udara
dengan kedua sayapnya ini kecuali sama seperti kalian. Kemudian dilanjutkan di sini, tidak ada satupun yang kami tinggalkan, tidak ada satupun yang kami luputkan dalam lauhil mahfuz. Semuanya itu sudah tercatat, semuanya sudah Allah catat. Allah bakal ciptakan manusia sekian miliar, itu udah tercatat di sana. Dari sekian miliar ini yang ngaji paling hanya sekian juta misalnya begitu, itu sudah Allah catatkan. Makanya di sini kudu bersyukur kita termasuk orang-orang yang ngaji, ya Sam? Iya, udah berapa kali Sam? Itu namanya Isam udah dicatat jadi orang yang ngaji. Semuanya udah Allah tetapkan, mana yang jadi penguasa, mana yang jadi rakyat atau jadi abdinya penguasa. Semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz, tidak ada satupun yang luput. Itu urusan-urusan yang kelihatannya agak penting seperti kekuasaan, ngaji kan agak penting nih. Urusan yang remeh aja, daun jatuh dari pohonnya itu udah dicatat sama Allah di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan, kata Allah di sini, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan, tidak ada satupun yang luput dari catatan kami di Lauhil Mahfuz. Semuanya kami catat, saudara. Sering saya sampaikan, kita datang di sini hadir untuk ngaji, kemudian kita biasa sholat jamaah di masjid, itu sebenarnya ngikutin catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Catatannya memang udah seperti itu. Catatannya memang orang itu kalau tanda-tandanya seperti itu berarti nanti ujung-ujungnya ya sorga. Yang ngaji begini, amin. Ini ujung-ujungnya sorga. Itu kita menjalani apa yang sudah dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Begitu juga orang yang maksiat, udah ada catatannya. Bukan catatannya itu maksa buat dia jadi maksiat, bukan. Tapi Allah Maha tahu dan Allah udah tahu ini orang bakal begini nih, udah tercatat di sananya. Ini orang bakal begini, maksiat. Dan nanti kalau dia terus-terusan begitu dan udah ada catatannya juga yang halus-halus, maksiatnya secara zahir tercatat. Begitu juga maksiat batinnya, memang ini lagi maksiat, dia hatinya nggak pernah rendah, maksiat sih bangga. Hatinya lagi maksiat, dia nggak pernah merasa salah, berarti ujung-ujungnya ya neraka dah. Ada juga yang maksiat, catatannya di Lauhil Mahfuz secara zahir maksiat, secara batin dia maksiat, cuma hatinya terus merasa salah. Ya Allah, saya sih pengen kayak Zaratul Buldan, saya sih pengen kayak Miftahul Khair bisa ngaji, udah stop. Stop, saya pengen bisa berhenti dari ini. Ada yang begitu juga. Maka biasanya yang begini kayak cerita Nabi, hampir jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi ternyata dia dicatatkan masuk surga. Itu maksudnya hatinya atau batinnya masih merasa salah, masih ada istighfarnya. Kalau yang model lain, zahirnya kelihatannya kita yang lihat, zahirnya dia ahli surga. Ada yang modelnya zahirnya dia ahli surga kelihatannya, tapi hatinya tercatat di sana ahli neraka. Maksudnya bagaimana? Dia ibadah tapi ya masih grundel aja. Dia ibadah tapi masih protes mulu sama Allah hatinya. Dia ibadah tapi masih ngomongin orang mulu. Ah, Ustadz apaan itu? Ustadz masih kecil misalnya begitu. Ah, itu jamaah apaan itu? Baru kenal Islam. Hatinya masih begitu. Nah, yang begitu tanda-tandanya nanti ujung-ujungnya ya neraka. Maka ada contoh yang diberikan Rasulullah, cerita orang yang jarak antara dia dengan surga seolah-olah tinggal sejengkal, tapi kemudian telah tercatat di Lauhil Mahfuz dia masuk neraka dia. Gara-gara itu, gara-gara hatinya nggak dijaga sama dia. Karenanya Islam ini harus zahiron wa batinan. Islam harus zahir maupun batin. Zahirnya ya sholat kita pakai anggota badan, kemudian puasa kita juga anggota badan kita, baca Quran anggota badan, hatinya juga harus ditata juga, harus zahir batin. Semuanya yang zahir yang batin semuanya tidak ada yang luput. Semuanya Allah catatkan di sebuah induk pencatatan, bukan induk capil, tapi induk pencatatan yang namanya Al-Lauhil Mahfuz. Udah ada masternya di sana, Fatur.
Jadi udah ada catatannya di sananya. Oleh karenanya tsumma ila rabbihim yusyarun, nanti akan Allah fayuqda bainahum tadi, nanti akan Allah kumpulkan untuk mereka manusia umamun amsalukum, meskipun sama penciptaannya sebagaimana binatang, sama juga rizkinya udah Allah jamin, sama juga keadaannya, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi manusia beda, Allah karuniai, Allah berikan akal ini mereka berpikir, memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Maka setelah ada pilihan, maka ada dosa dan ada pahala di situ. Untuk manusia, umamun amsalukum, umat-umat sebagaimana kalian, ini yuqda bainahum, akan diberikan keputusan. Akan diberikan keputusan yang memang di dunia memilih untuk berbuat baik dengan akal pikirannya, dia merenungkan, bertafakur bahwa saya hidup di dunia yang gak cuma buat makan tidur doang, tapi memang harus ada yang saya cari, yaitu akhirat. Gak mungkin saya mati begini aja kayak tikus kelindes, tapi pasti ada pertanggungjawaban. Kalau kena mikir begitu, maka dia kemudian menentukan pilihan, kalau begitu saya harus baik kepada tetangga, kalau begitu saya harus ikut ngaji, kalau begitu saya harus sholat, maka mulai ada pahala. Kalau ada pahala berarti nanti akan diputuskan masuk surga untuk manusia. Begitu juga yang dia memutuskan dengan akal pikiran, nah hidup mah ya harus dinikmatin, habisin aja pokoknya buat ini, buat yang enak-enak. Sama juga mati juga, yang beramal baik mati, yang beramal buruk mati juga. Maka karena pilihannya buruk maka dia akan Allah berikan ganjaran dosa, nanti akan ada yang namanya neraka. Ini untuk umamun amsalukum. Untuk dabbah, untuk binatang yang melata maupun yang mengepakkan organnya seperti ikan dan burung, ini tentu tidak ada yuqda bainahum, tidak ada hari pembalasan. Bagaimana? Allah kumpulkan semuanya, kemudian Allah sebutkan kunu turaban. Setelah hadir semuanya itu, kemudian Allah sebutkan, firmankan kunu turaban, jadilah kalian debu, jadi debu semuanya. Jadi ntar ini jadi debu nih kucing, jadi debu, nggak terus dibangkitkan lagi, diminta pertanggungjawaban. Dinding siapa yang lu colong cing? Nggak. Bandeng siapa yang lu ambil cing? Nggak ada. Pokoknya jadi debu. Terus nanti kalaupun ada nanti di sorga binatang, ada burung-burung di sorga itu, kemudian ada hewan-hewan yang lain, itu bukan hewan yang dulu ada di dunia, bukan, baru lagi. Kalau miara perkutut siapa yang miara perkutut sini? Maka nanti di surga minta perkutut lagi, itu bukan perkutut yang ada di dunia. Yang di dunia udah jadi debu. Ini bedanya. Oleh Imam Jalalain di sini diberikan penjelasan, meskipun dari segi penciptaan, rizki dan juga keadaan ini kita sama dengan binatang, tapi dari segi pertanggungjawaban beda. Nanti binatang tidak ada pertanggungjawaban, jadi debu begitu aja. Kalau kita dimintai pertanggungjawaban, Sayyidina Abu Bakar kalau habis memikirkan kejadian manusia dan juga pertanggungjawabannya, beliau sering bilang, ya laitani kuntu turaba. Sering bilang gitu, ya Allah, kalau saya seperti ini berat sekali hidup rasanya, mendingan jadi debu aja. Ini saking beratnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Lah kita kok enak-enak aja. Jadi ada dua model, saudara. Ada model yang kita bertafakur tentang keagungan Allah, bertafakur tentang kecilnya kita, banyaknya kesalahan kita dan kelemahan kita, maka munculnya rasa takut. Seperti Sayyidina Abu Bakar begitu, takut. Kalau kita tafakur pada hal-hal yang mengagungkan, tafakur pada
kesalahan diri kita, maka munculnya seperti itu, rasa takut. Boleh nggak itu? Boleh, cakep. Ada juga kalau kita tafakur, yang kita jadikan bahan pemikiran atau perenungan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita merenungkan nikmat-nikmat Allah, alhamdulillah masih enak kopi, enak masih enak. Alhamdulillah mata masih buat baca, enak banget. Alhamdulillah jalan juga kaki masih kuatlah 30 kali air petra, jalan masih enak semuanya. Terus mikir itu, maka yang muncul syukur terus. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, maka yang muncul mahabbah. Jadi selain rasa, ada yang modelnya rasa takut, ada yang modelnya rasa harap, terus berharap pada Allah. Pokoknya Allah mah baik, Allah mah pasti memberikan kepada saya kemudahan-kemudahan. Ini model yang kedua. Ada yang khauf, ada yang roja. Yang roja boleh nggak? Boleh juga. Itu namanya husnuzon kepada Allah. Boleh husnuzon. Insya Allah mah kalau kayak kita yang sering ngaji main begini, nanti pasti masuk surga. Amin. Namanya husnuzon. Jadi yang dipikirkan apa? Nikmat. Yang dipikirkan nikmat. Ini kita bisa berangkat ngaji, bisa ketemu di sini, ini termasuk bagian dari karunia Allah, pemberian Allah. Syukur lagi, alhamdulillah. Terus husnuzon sama Allah. Cakep juga yang model kedua ini, husnuzon. Karenanya husnuzon ini bisa juga membawa seseorang masuk surga. Ada orang, saudara, diceritain oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ada orang dia sangat husnuzon kepada Allah, dan ada orang sangat takut kepada Allah. Dua-duanya masuk neraka. Jadi ahli maksiat dua-duanya masuk neraka. Nah, satu waktu kata Rasulullah, ini dua orang dipanggil, ya ada pemanggilan, kemudian sementara bebas dari neraka, orang lagi panggil lo, kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? Tahu nggak sebabnya? Tahu ya Allah, saya nggak pernah nurut sama perintahmu. Yang satu lagi ditanya, kenapa kamu masuk surga? Tahu nggak sebabnya? Tahu ya Allah, saya nggak pernah nggak pernah menuruti perintahmu. Ini semuanya nggak pernah saya laksanakan. Iya betul, itu karena kamu tidak pernah menuruti perintahku, tidak pernah melaksanakan perintahku. Ya udah, sekarang balik lagi ke surga. Yang satu langsung balik ke surga. Ini yang khauf, yang saking takutnya. Balik lagi ke surga, balik lagi ke surga, balik lagi ke neraka. Sekarang balik lagi ke neraka. Yang satu langsung lari, ngibrit langsung ke neraka. Kemudian yang kedua, ini mau balik ke neraka, malas-malasan, jalannya pelan, nengok lagi, mau jalan lagi pelan, nengok lagi, disadar-sadar sama malaikat, masih nengok lagi aja pelan-pelan. Akhirnya kemudian dipanggil lagi oleh Allah, dua-duanya ditanya. Yang lari, yang ngibrit tanya, kenapa kamu waktu saya suruh balik lagi ke neraka kenceng banget larinya? Saya takut ya Allah, di dunia saya nggak pernah nurut, sekarang saya nurut aja dah. Katanya gitu, makanya saya lari ngibrit. Oh begitu. Ya udah, sekarang masuk surga. Masuk surga akhirnya, saudara. Saking nurutnya itu. Yang kedua ditanya, kenapa kamu waktu saya perintahkan masuk lagi ke neraka, balik ke neraka, kenapa nggak buru-buru? Saya mah nyangka, saya mah menduga engkau udah manggil saya begini, mas saya bakal dimasukin surga. Taunya masa iya sih masuk neraka lagi? Oh begitu, engkau menyangka aku akan memasukkan surga? Iya ya Allah, itu zon saya. Oh ya kalau gitu masuk surga. Dua-duanya masuk surga gara-gara husnuzon. Dua ini antara khauf dan roja, ini harus kita jaga keseimbangannya. Kecenderungannya, ada orang yang memang cenderung khauf, takut terus, boleh, cakep. Ada juga orang yang cenderung roja. Artinya roja di sini bukan radio ya, jangan, itu bahaya. Tapi roja di sini penuh harap, benar-benar penuh harap kepada Allah, husnuzon kepada Allah, dan benar-benar meyakini bahwa Allah itu sangat halim, maha pemaaf, Allah rauf, sangat penyayang, namanya roja. Nah, sebagian hamba-hamba Allah ini ada yang dominannya di khauf, ada yang dominannya di roja. Jadi Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar cenderung
Kalau seperti ini mendingan jadi debu kayak binatang, karena binatang-binatang ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan kita manusia dimintai pertanggungjawaban. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz dzulumat wallahu a'lam bissawab.